Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang progres dari finalisasi proyek dari kelompok saya, yaitu kelompok satu, dengan tema proyek yaitu adalah sistem hotel. Dan di mana untuk saya sendiri memegang bagian kendali dari uh, GUES atau bagian luaran dari websitenya, dan nanti teman saya juga memegang eh, pada bagian admin. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, terutama untuk menu-menu yang akan diterapkan dalam penggunaan penghubungan antara gue dan admin nantinya. Nah, di sini saya akan menampilkan apa saja kriteria-kriteria yang akan dilakukan penghubungan nantinya. Nah, dari beberapa kriteria yang telah ditentukan untuk halaman gue sama halaman admin, itu salah satunya dari empatnya saya mengambil yaitu artikel, contact us, detail artikel, dan price simulation. Yaitu itu bagian yang akan digunakan pada gue dan akan digunakan pada admin. Kemudian nanti dihubungkan di keduanya. Kemudian eh, langkah selanjutnya adalah yaitu penyamaan desain Figma dengan tampilan yang telah kita buat saat ini. Nah, untuk desain Figma ini sebenarnya belum sepenuhnya selesai karena untuk beberapa masih ada yang perlu dirombak karena masih belum sesuai dengan color palette yang kami diskusikan, yaitu warna krem dan warna abu-abu gelap. Nah, di sini saya sudah buat beberapa tampilan yang sekiranya untuk saat ini sudah agak mirip dengan tampilan websitenya, terutama dari bagian landing page, yaitu berisi dari hero section, kemudian ada logo di bagian gambar, ada menu di tengah-tengah, dan ada tombol login di bagian kiri. Kemudian ada hero section, di bawah hero section ada uh, tampilan about us, kemudian ada start box yang berisi dari kapan tahun berdiri, ratingnya, dan pengunjungnya berapa totalnya. Kemudian ada tabel fasilitas, ada diskon start box, dan ada pertanyaan umum untuk sekiranya menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pengunjung. Kemudian ada footernya. Nah, kemudian di sisi sini ada katalog media, sama seperti ini di sisinya sisi fasilitas dan katalog media. Kemudian ada fasilitas juga, dan ada error, kemudian ada login. Nah, itu beberapa sudah diterapkan pada bagian website, yang dimana di website sendiri saya sudah mengambil beberapa, yaitu ini tampilan untuk landing page-nya, itu ada food, ada logo, ada menu di tengah, dan ada tombol login. Kemudian ada hero section, ada tampilan about us, ada tampilan tahun berdiri, jumlah pengunjung, dan rating. Kemudian ada fasilitas, kemudian ada start box dari diskon, dan ada pertanyaan umum, kemudian ada footer. Nah, dan ada menu-menu lainnya di sini. Nah, untuk itu merupakan bagian dari pengimplementasikan antara website dengan desain Figma. Tapi untuk desain Figma ini belum sepenuhnya fix karena masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyesuaikan dengan website yang kami buat nantinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penyambungan antara uh, website saya yaitu bagian US dan website dari teman saya yaitu admin, yang dimana itu kita bisa melakukan penghubungan antara website si admin dengan si US secara bersamaan. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah harus mempunyai link Vercel, yang dimana link tersebut sudah dilakukan deploy bebas antara mau admin atau mau guest, sehingga nanti pada saat dilakukan pengharefan yang ditujukan harif ini adalah untuk menunjukkan ngerut
website kita itu mengarah kemana. Nah, jadi pada saat nanti kita tekan tombol yang telah kita tentukan, itu bisa berpindah, yang darinya kita hanya membuat bagian GUIS, kita bisa melakukan href ke bagian admin, sehingga pada saat kita tekan tombol yang punya href ke admin, kita bisa melihat tampilan dari si admin tersebut. Contoh di sini pada bagian saya meletaknya di bagian login. Di sini saya masukkan di bagian hrefnya tombol login, hrefnya link dari Vercel teman saya yaitu admin dengan https raka project Vercel dengan targetnya blank dan class name-nya ini untuk tombol buttonnya. Nah, sehingga pada saat kita buka website kita yang awalnya itu tidak punya menu-menu dari si admin, kita bisa tekan pada bagian login, kita masukkan sini. Contoh untuk datanya saya sudah masukkan data saya, kemudian kita login. Nah, pada saat kita login, dia akan masuk langsung ke Vercelnya si admin, Vercel si Raka. Dia akan mengarahkan rootnya ke bagian si Raka. Nah, di sini dia akan menampilkan dari dashboard ini, ada booking, fasilitas, katalog media, room, cek status, revenue, yang bahkan di bagian project kita itu tidak ada menu-menu tersebut. Jadi penggunaan ini bertujuan untuk menghubungkan antara bagian admin dan GUIS nantinya supaya bisa melihat secara langsung website tersebut tanpa harus melakukan pemisahan antara GUIS dan admin. Nah, itu mungkin untuk tata cara melakukan dari si penghubungan antara admin dan GUIS. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penghubungan data minimal 4 data. Nah, di sini saya memilih 4 datanya yaitu adalah artikel, contact us, dan detail artikel, kemudian price simulation. Yang dimana sudah terisi beberapa data di masing-masing tabelnya. Nah, kemudian nanti saya gunakan di bagian service pada bagian project, masukkan API URL-nya dengan nama tabel yang paling akhir, kemudian ada API key, kemudian juga kontak us juga begitu, di akhirnya ada nama tabelnya, detail artikel juga begitu, dan bagian price simulation juga begitu. Untuk API key ini cuman salah satu. Nah, nantinya pada saat teman saya menggunakan tabel yang sama yang saya gunakan, saya harus memberikan URL ini untuk digunakan pada service yang dia lakukan, yang dia akan gunakan di bagian service projectnya admin. Nah, kemudian APK-nya juga menggunakan APK dari saya, sehingga pada saat nanti dia melakukan input data, edit data, ataupun hapus data, itu akan mempengaruhi tabel yang ada di Supabase project saya ini. Kemudian, pada saat nanti melakukan pendeletan data atau penambahan tabel juga bisa dilakukan di sini. Hanya dengan melakukan atau menyamakan URL untuk masing-masing table dan API key untuk masing-masing table juga. Untuk API key ini setiap menu atau setiap table pasti sama. Yang untuk URL itu untuk akhirnya pasti bernama dari tabel yang telah ditentukan. Sehingga nanti pada data-datanya sudah ditentukan di sini, kayak seperti contohnya ada detail, ada artikel, kemudian di artikel nanti ada detail, itu bakalan muncul di data si admin. Nah, dengan menggunakan data yang sama, sehingga data kami antara admin dan GUIS itu tidak berbeda. Jadi itu tujuan dari penyamaan database yang akan dilakukan di bagian Supabase-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.